pada tahun 2010. Pada saat itu saya bertugas menjadi minister di Girisonta. Kadang-kadang saya menyempatkan pulang untuk menengok ibu saya. Biasanya sambil iseng, ketika saya sampai di rumah, ternyata rumah begitu sepi. Masuk halaman, kemudian masuk kamar tamu, tidak ada orang. Sepi sekali. Masuk lagi ke arah kamar saya juga sepi. Kemudian saya bersingkat-singkat, inginnya itu mengageti ibu, supaya ada surprise di situ. Tapi ketika saya membuka kamar ibu yang terbuka, niat saya batalkan. Karena begitu di situ saya melihat ibu saya sedang berdoa di depan patung Bunda Maria dan dua foto kami, foto saya, dan sedang berdoa rosario. Wah, untuk mengagetkan ibu saya batal hari ini. Saya kemudian ikut berdoa rosario di belakangnya. Relasi antara anak dan ibu itu menjadi suatu relasi yang penting. Kalau hari ini kita merayakan Hari Santa Maria diangkat ke surga, tentu ini tidak bisa dilepaskan relasinya antara Bunda Maria dan Yesus sendiri. Kita percaya bahwa gereja meyakini bahwa Bunda Maria adalah Bunda yang secara istimewa. Suatu yang besar tampak dari langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, adik-adik sekalian, baik yang di dalam gedung gereja maupun yang mengikuti melalui live streaming, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Sebenarnya keyakinan dan khotbah-khotbah tentang pengangkatan Bunda Maria ke surga itu sudah dimulai sejak abad ke-6. Namun sebagai dogma baru dirumuskan, dipromulgasikan pada tanggal 15 Agustus 1950 oleh Paus Pius ke-12. Maka bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan hari ini menggambarkan suasana itu. Kitab Wahyu menggambarkan mengenai sosok perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus memperlihatkan Yesus sebagai yang sulung yang juga terangkat jiwa raganya ke surga. Dan Injil hari ini juga mengisahkan betapa hidup Maria memang layak untuk mendapat anugerah itu. Selain itu kita juga diingatkan pada hari ini dengan surat Gembala Bapak Uskup dalam rangka menyambut kemerdekaan ke-77 dengan tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Saudara-saudara terkasih, mari kita hening sejenak menyadari segala kelemahan dan dosa kita, dan kita mohon ampun agar kita layak dalam merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, sabda kekal Bapa, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami, pada saat penderitaan dan wafat-Mu, Bunda Maria berdiri di kaki salib, memberi teladan ketabahan kepada kami. Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami, Engkau telah mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa dan raganya, serta memahkotai dia sebagai Ratu Surgawi.
Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, melalui perantaraan Bunda Maria, Engkau telah memberikan kami terang abadi, yakni pengenalan akan Tuhan kami Yesus Kristus. Bukalah mata hati kami, supaya kami selalu dapat meluhurkan nama-Mu dalam peristiwa hidup keseharian kami. Semoga kami dapat meneladan Bunda Maria yang tetap setia, meskipun menapaki jalan salib bersama Kristus. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, yang bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan bacaan-bacaan hari ini. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Sebelah kananmu berdiri permasyuri, berpakaian emas dari Ofir. Sebelah kananmu berdiri permasyuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai puteri, lihatlah dan selengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab Dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Dengan sukacita dan sorak-sorak mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Sebelah kananmu berdiri permasyuri, berpakaian emas dari Ofir. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati,
sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahannya, yaitu apabila Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, Maria diangkat ke surga, para malaikat bersuka cita. Semoga Tuhan berserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam rangka merayakan Hari Santa Perawan Maria diangkat ke surga, selalu terngiang dalam benak saya sebuah ingatan pada tahun 2010. Pada saat itu saya bertugas menjadi minister di Girisonta. Kadang-kadang saya menyempatkan pulang untuk menengok ibu saya. Biasanya sambil iseng, ketika saya sampai di rumah, ternyata rumah begitu sepi. Masuk halaman, kemudian masuk kamar tamu, tidak ada orang. Sepi sekali. Masuk lagi ke arah kamar saya juga sepi. Kemudian saya berjingkat-jingkat, inginnya itu mengageti ibu, supaya ada surprise di situ.
Tapi ketika saya membuka kamar ibu yang terbuka, niat saya batalkan. Karena begitu di situ saya melihat ibu saya sedang berdoa di depan patung Bunda Maria dan dua foto kami, foto saya, dan sedang berdoa rosario. Wah, untuk mengagetkan ibu saya batal hari ini. Saya kemudian ikut berdoa rosario di belakangnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, relasi antara anak dan ibu itu menjadi suatu relasi yang penting. Kalau hari ini kita merayakan Hari Santa Maria diangkat ke surga, tentu ini tidak bisa dilepaskan relasinya antara Bunda Maria dan Yesus sendiri. Kita percaya bahwa gereja meyakini bahwa Bunda Maria adalah Bunda yang secara istimewa dipersiapkan Allah untuk menjadi tempat kediaman putranya. Bunda Maria juga telah menjalani hidup dengan kesucian yang luar biasa. Maka kita percaya dan yakin bahwa pada akhirnya akan mendapatkan keistimewaan dari Allah sendiri. Maka Hari Raya Santa Peran Maria diangkat ke surga ini adalah hari istimewa, sebuah anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Hanya kadang-kadang ada pertanyaan, kalau misalnya surga itu bukan suatu tempat, bagaimana mungkin jiwa dan raga itu bisa ada di sana? Kalau kita renung-renungkan, sebenarnya ajaran ini merupakan suatu ungkapan dan keyakinan iman ketika kata-kata tidak mampu lagi untuk menggambarkan keistimewaan anugerah Bunda Maria ini. Maka pada intinya, merayakan Bunda Maria diangkat ke surga dapat menjadi ungkapan kepercayaan iman kita akan masa depan kemanusiaan kita sendiri. Suatu saat nanti umat manusia seluruhnya akan kembali bersama dengan Tuhan di surga, walaupun melalui jalan masing-masing. Ada yang melalui jalan tol, yaitu para kudus yang sudah suci hidupnya, cepat sampai ke hadapan Tuhan. Mungkin ada yang melalui jalan tikus dengan berbagai macam pemurnian untuk menghadap Tuhan. Tetapi suatu ketika nanti pulih kembali menjadi warga Firdaus dan masuk ke sana. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa melihat dalam bacaan Injil hari ini apa yang terjadi dengan Bunda Maria dan Elizabeth. Memang kalau kita lihat konteksnya, kenapa pertemuan ini terjadi, dalam tradisi mereka, 3 bulan sebelum melahirkan, biasanya saudara-saudari akan membantu untuk meringankan beban mereka yang akan melahirkan. Dan nyatanya Bunda Maria datang, saya kira bukan hanya karena tradisi, tetapi juga untuk memastikan rencana keselamatan Allah yang telah beliau terima dari malaikat. Bunda Maria percaya bahwa kehamilan Elizabeth itu masuk dalam rencana keselamatan Allah. Demikian pula kunjungan Maryam merupakan ziarah Maria untuk mendekati misteri ilahi yang waktu itu sedang bekerja di dalam diri Elizabeth. Sepintas kita hanya melihat bahwa ini kunjungan 2 orang, kunjungan Bunda Maria kepada Bunda Elizabeth, tapi nyatanya melibatkan 2 pribadi yang lain. Memang benar yang menyapa Bunda Maria, yang mendengar Elizabeth, tetapi yang reaksi pertama adalah Yohanes. Maka di situ ada pertemuan antara Yesus dan Yohanes. Begitu mendengar salam, maka bayi Yohanes melonjak menerima salam itu. Maka serta-merta ia mengenali kehadiran Sang Juru Selamat dengan melonjak kegirangan. Maka inilah yang membuat Elizabeth memahami karya Tuhan di dalam diri Bunda Maria. Kalau kita dengarkan tadi kidung pujian Magnificat, roh yang sama ternyata menguasai Maria yang mendorong ia berkidung. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering menonton film India. Bagaimana kalau mereka gembira, jatuh cinta, atau putus cinta. Ada ungkapan yang kemudian dinyatakan, diekspresikan dengan nyanyian. Tentu kidung Magnificat bukan nyanyian ala India saya kira. Saudara-saudara terkasih, dengan melihat perikop hari ini, kita bisa melihat kualitas 2 orang beriman yang pantas kita teladani. Kualitas Bunda Maria dan Bunda Elizabeth yang menjadi sarana hadirnya Yohanes dan Yesus. Dari pihak Maria dan Elizabeth, ternyata mereka menyelaraskan hati dan budi dan keinginan mereka. Dan disitulah kita bisa belajar kualitas mereka yang luar biasa untuk dibandingkan dengan sementara wanita. Kualitas yang pertama adalah mereka saling memuji dan meneguhkan. Bukan menggosip yang biasa terjadi kalau 2 wanita bertemu, tetapi saling memberi peneguhan satu sama lain. Itu kualitas pertama.
Kualitas kedua sama-sama mengungkapkan kebaikan Tuhan yang mereka alami dengan jujur dan saling meneguhkan. Bukan pamer kekayaan, tetapi mereka menyatakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Dan akhirnya kita juga bisa melihat kualitas yang ketiga, mereka adalah ibu-ibu yang mempunyai komitmen dan cinta pada suami dan anak-anak mereka. Bisa dipastikan bahwa mereka mendidik anak-anak mereka dengan penuh kasih, peka terhadap sapaan anak-anaknya, walaupun mereka masih di dalam kandungan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat pada hari ini, kita juga diingatkan sebenarnya selain perayaan Santa Perawan Maria Bunda Maria diangkat ke surga, juga surat Gembala Bapak Uskup yang menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri selengkapnya. Ada beberapa catatan yang kiranya dapat kita lihat nanti di dalam surat Gembala ini. Yang pertama, temanya adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kita semua digerakkan untuk memiliki semangat juang yang tinggi, agar dengan seluruh daya upaya dapat bangkit dari keterpurukan, sehingga segera menjadi pulih kembali. Latar belakangnya adalah COVID-19 yang sekarang kita sudah mulai bangkit, dan kita diajak untuk berpartisipasi. Kedua, bersama dengan Bunda Maria, sebagaimana dalam Injil, kita mengucap syukur bagaimana Allah berkarya melalui bangsa ini. Penyelamatan Allah bagi bangsa ini dalam koridor Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka Tunggal Ika, yang sementara ini kadang-kadang mendapat ancaman dari mereka-mereka yang ingin memecah belah persatuan atas dasar agama. Kemudian yang ketiga, kita juga hanya akan mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat apabila kita membuang egoisme kita, sikap menutup diri dan mau menang sendiri. Sama seperti Bunda Maria yang mau berkorban waktu, tenaga, perhatian untuk mengunjungi Bunda Elizabeth saudarinya. Dan akhirnya Bapak Uskup mengajak seluruh umat untuk dengan penuh ketekunan dan ketulusan melanjutkan usaha-usaha konkret yang dapat membangkitkan mereka yang masih mengalami kelesuan dan menguatkan kembali mereka yang masih berada dalam ketidakberdayaan akibat COVID-19. Maka disinilah kita dipanggil untuk terlibat dalam keselamatan karya Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dari dua hal yang kita renungkan hari ini, perayaan Bunda Maria diangkat ke surga dan surat Gembala, kita bisa melihat bahwa kehidupan akan semakin lebih baik ketika kita membuang egoisme kita dan sikap menutup diri dan mau menang sendiri. Bagaimana ini dapat diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Salah satu contoh kecil adalah apa yang kita dengarkan hari ini dari kelompok KUR Rumah Difabel. Kita bisa belajar dari mereka. Orang-orang yang lahir karena bukan kesalahan mereka tidak patut kita sembunyikan, tetapi kita berdayakan dan kita mencintai mereka sama seperti kita mencintai sesama kita. Maka juga berterima kasih pada para pembina pengurus yang terlibat di dalam pelayanan adik-adik teman-teman kita yang difabel. Ini juga sebuah ungkapan kalau kita lihat dari bagaimana Bunda Maria mengajak kita untuk bisa mengasihi dengan tulus, bisa mengasihi siapapun mereka. Maka kasih tetap menjadi panggilan kita, dan dengan kemerdekaan ini kita juga diharapkan agar kita juga semakin merdeka, lepas dari egoisme dan mampu mengasihi dengan lebih lagi. Akhirnya mari kita gelorakan semangat kemerdekaan kita, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Indonesia kita. Marilah menyatakan misteri iman kita. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar padaku. Marilah kita berdoa.
Ya Bapa kami, semoga santapan jiwa yang boleh kami terima dalam Ekaristi Kudus ini sungguh menjadikan kami sebagai murid-murid-Mu yang taat dan setia sampai akhir hayat kami. Dengan meneladani Bunda Maria, satukanlah kami dengan diri Kristus yang kini bersemayam dalam hati kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, secara pribadi saya ucapkan terima kasih pada para petugas hari ini, Bapak Ibu Prodiakon, putra-putra altar, Frater Dandi, petugas tata laksana, dan juga tidak lupa pada keluarga besar Rumah Difabel. Kita beri aplaus pada kelompok Rumah Difabel. Terima kasih banyak. Dan pesan sponsor tadi untuk menegaskan, semoga Bapak Ibu mempunyai waktu untuk melihat-lihat UMKM yang ada di samping ya. Ini sebagai salah satu wujud keterlibatan kita dalam merayakan 77 tahun kemerdekaan Indonesia dengan melihat kebangkitan ekonomi dan kita saling mendukung satu sama lain. Maka mari kita akhiri perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang kita doakan dan kita cintai, mereka semua yang masih membutuhkan doa-doa kita, pekerjaan, pelayanan dan pengabdian kita, komunitas dan keluarga kita, bahkan mungkin ada pribadi-pribadi yang membenci kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Kita pergi, kita diutus. Amin.